Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fatimah Ramadan dengan NIM 24060036 ingin mempresentasikan tentang pengantar pembangunan ekonomi dalam perspektif global. Pada bab 1 ini, kita akan membahas bagaimana sebenarnya kondisi kehidupan setengah penduduk dunia, apa itu ekonomi pembangunan, dan bagaimana konsep pembangunan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Bab ini penting karena menjadi dasar untuk memahami mengapa pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga tentang kualitas hidup manusia. Baik, pada slide ini 1.1 kita akan membahas bagaimana kehidupan setengah penduduk yang berada di bumi. Todaro menjelaskan bahwa lebih dari separuh penduduk dunia hidup di negara berkembang dengan tingkat pendapatan yang rendah. Banyak dari mereka masih menghadapi kemiskinan, kekurangan gizi, akses pendidikan yang terbatas, serta fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Sebagian masyarakat bahkan hidup dengan pendapatan yang sangat minim per hari. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, air bersih, tempat tinggal yang layak, dan layanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi global tumbuh, manfaatnya belum dirasakan secara merata. Ketimpangan global masih menjadi masalah besar dalam pembangunan ekonomi. Baik, selanjutnya kita akan membahas poin-poin yang ada pada 1.1. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang 1.2 mengenai studi ekonomi dan pembangunan. Yang pertama ada poin mengenai hakikat ilmu ekonomi pembangunan. Ilmu ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari masalah-masalah yang berada di negara berkembang. Jika ekonomi pada umumnya membahas produksi, distribusi, dan konsumsi, maka ekonomi pembangunan lebih fokus pada bagaimana suatu negara mendapat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ilmu ini tidak hanya melihat angka pertumbuhan, tetapi juga perubahan struktur ekonomi, pemerataan pendapatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada poin selanjutnya, kita membahas mengapa ilmu ekonomi pembangunan perlu dipelajari. Ilmu ekonomi pembangunan perlu dipelajari karena realitas ekonomi di Indonesia maupun di negara berkembang jauh lebih kompleks dibanding asumsi dalam teori ekonomi klasik ataupun neoklasik. Teori ekonomi konvensional umumnya berangkat dari asumsi pasar bekerja secara efisien, informasi sempurna, mobilitas produksi yang lancar, dan distribusi sumber daya terjadi secara optimal melalui mekanisme harga. Namun, dalam praktiknya, kondisi tersebut jarang ditentukan di negara berkembang. Negara berkembang sering menghadapi masalah struktural seperti pengangguran terbuka dan setengah menganggur, produktivitas tenaga kerja yang rendah, keterbatasan modal teknologi yang tertinggal, serta ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Struktur ekonomi juga cenderung dualistik, di mana sektor modern pada modal hidup berdampingan dengan sektor tradisional yang padat karya tetapi berproduktivitas rendah. Ketimbangan antar kota dan desa pun seringkali sangat tajam. Selain itu, persoalan kemiskinan di negara berkembang bukan hanya soal rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan kesempatan kerja yang layak. Jika pembangunan hanya berfokus pada pertumbuhan output nasional, maka kelompok kemiskinan risiko semakin tertinggal. Disinilah pentingnya ekonomi pembangunan sebagai cabang ilmu yang secara khusus menganalisis bagaimana proses transformasi struktural dapat terjadi. Ilmu ini mempelajari bagaimana suatu negara beralih dari ekonomi tradisional berbasis pertanian menuju ekonomi modern berbasis industri dan jasa. Proses ini tidak otomatis terjadi, tetapi membutuhkan kebijakan publik yang terencana, reformasi institusi,
investasi pada sumber daya manusia, serta stabilitas politik dan sosial. Nah, sekarang kita akan membahas arti penting nilai-nilai dalam ekonomi pembangunan. Salah satu karakteristik utama ekonomi pembangunan adalah bahwa ia tidak bersifat netral nilai. Berbeda dengan cabang ilmu ekonomi yang lebih teknis dan fokus pada efisiensi, ekonomi pembangunan secara langsung berhadapan dengan persoalan moral, sosial, dan politik. Ketika pemerintah menyusun kebijakan pembangunan, sebenarnya mereka sedang membuat pilihan nilai. Siapa yang diprioritaskan, sektor mana yang didahulukan, dan bagaimana manfaat pembangunan akan didistribusikan. Artinya, pembangunan selalu mengandung dimensi etika. Ketika suatu negara membangun infrastruktur mega di pusat kota, sementara desa tertinggal kekurangan fasilitas dasar, itu bukan sekedar keputusan ekonomi, tetapi keputusan nilai. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu identik dengan keadilan sosial. Banyak negara mengalami pertumbuhan pesat, tetapi distribusi pendapatannya sangat timpang. Jika 20% penduduk menguasai sebagian besar kekayaan nasional, sementara sisanya hidup dalam keterbatasan, maka pembangunan tersebut secara moral patut dipertanyakan. Ekonomi pembangunan menekankan pada tujuan akhir pembangunan ialah manusia. Karena itu, konsep seperti keadilan distributif, pemerataan kesempatan, dan perlindungan terhadap kelompok miskin menjadi sangat penting. Pemerintah sering dihadapkan pada dilema mengejar pertumbuhan dengan cepat dengan risiko ketimpangan atau memperlambat pertumbuhan demi mendistribusikan lebih merata. Pilihan ini tidak bisa dilepas dari nilai yang dianut oleh pembuat kebijakan. Selanjutnya, perekonomian sebagai sistem sosial. Dalam ekonomi pembangunan, perekonomian tidak dipandang sebagai sistem yang terdiri sendiri. Artinya, proses produksi, distribusi, dan konsumsi dipengaruhi oleh faktor budaya, politik, struktur sosial, serta kualitas institusi suatu negara. Pendekatan ini berbeda dari teori ekonomi konvensional yang sering menekankan mekanisme pasar semata. Dalam kenyataannya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada stabilitas politik, tata kelola pemerintah, penegakan hukum, serta tingkat korupsi. Negara yang memiliki institusi yang kuat dan pemerintahan yang akuntabel cenderung lebih mampu mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga pertumbuhan yang berlanjut. Struktur sosial juga berperan penting. Jika akses terhadap pendidikan, modal, dan pekerjaan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, maka potensi ekonomi masyarakat tidak berkembang secara optimal. Ketimpangan sosial dapat menghambat mobilitas ekonomi dan memperlambat proses pembangunan. Selain itu, budaya kerja, tingkat pendidikan, dan kepercayaan sosial mempengaruhi produktivitas serta kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan ekonomi dan teknologi. Karena itu, pembangunan bukan hanya persoalan meningkatkan PDB, tetapi juga proses transformasi sosial yang menyeluruh. Baik, kita akan masuk ke poin 1.3. Apa yang dimaksud dengan pembangunan yang terdiri dari beberapa poin? Yang pertama ada poin ukuran-ukuran ekonomi tradisional. Secara tradisional, keberhasilan pembangunan diukur melalui produk domestik bruto atau PDB dan pendapatan per kapita. Jika PDB meningkat, negara dianggap berhasil. Namun, ukuran ini memiliki kelemahan. PDB tidak menunjukkan distribusi pendapatan. Bisa saja PDB naik, tetapi hanya kelompok tertentu yang menikmati hasilnya. PDB juga tidak mengukur kualitas pendidikan, kesehatan, tingkat keamanan, atau kebahagiaan masyarakat. Karena itu, mengandalkan PDB saja tidak cukup untuk mengabarkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nomor 2, pandangan ekonomi baru tentang pembangunan. Pandangan modern melihat pembangunan sebagai multidimensional. Artinya, pembangunan tidak hanya tentang peningkatan output dan pendapatan, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hidup manusia. Fokus membangun bergeser dari growth-oriented menjadi people-centered development. Pembangunan harus mengurangi kemiskinan, memperbaiki pendidikan dan kesehatan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperluas kebebasan individu.
Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek dan tujuan pembangunan, bukan sekedar alat produksi. Yang ketiga, pendekatan kapabilitas menurut Amartya Sen. Ekonom peralih Nobel Amartya Sen memperkenalkan pendekatan kapabilitas. Menurutnya, pembangunan adalah proses memperluas kebebasan nyata yang dimiliki manusia. Yang penting bukan hanya kependapatannya, tetapi apakah seseorang memiliki kemampuan untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara layak, serta berpartisipasi dalam masyarakat. Contohnya, dua orang dengan pendapatan yang sama belum tentu memiliki kualitas hidup yang sama jika akses pendidikan dan kesehatannya berbeda. Jadi, dinilai bukan hanya income, tetapi capability atau kemampuan real untuk menjalani hidup yang bernilai. Yang keempat, pembangunan dan kebahagiaan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak selalu sejalan dengan peningkatan kebahagiaan. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tambahan pendapatan tidak selalu meningkatkan kepuasan hidup secara signifikan. Banyak faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan secara subjektif, seperti rasa aman, hubungan sosial, stabilitas pekerjaan, serta lingkungan yang sehat. Karena itu, pembangunan modern juga mulai mempertimbangkan indikator kesejahteraan non-material, bukan hanya angka secara ekonomi. Yang kelima, 3 nilai inti pembangunan. Menurut Todaro, pembangunan memiliki 3 nilai inti yang menjadi fondasi. Yang pertama, subsistence, berarti terpenuhnya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar ini, manusia sulit berkembang dan beradaptasi dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan absolut menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Yang kedua, self-esteem atau harga diri. Pembangunan harus menciptakan kondisi di mana individu merasa dihargai, memiliki martabat, dan tidak tersingkirkan. Ketimpangan ekstrim, pengangguran, atau diskriminasi dapat merusak rasa percaya diri masyarakat. Negara yang berhasil membangun bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri kolektif warganya. Yang ketiga ada freedom atau kebebasan. Pembangunan harus memperluas pilihan hidup masyarakat. Kebebasan di sini mencakup kebebasan ekonomi, sosial, dan politik. Individu harus memiliki kesempatan untuk memiliki pendidikan secara individu, pekerjaan, dan masa depan tanpa tekanan struktural yang tidak adil. Ketiga ini dinilai saling berkaitan. Tanpa kebutuhan dasar, kebebasan menjadi semu. Tanpa harga diri, pertumbuhan ekonomi kehilangan makna sosialnya. Karena itu, pembangunan harus menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, bukan sekedar alat produksi. Selanjutnya, adapun peran penting perempuan dalam pembangunan. Perempuan memiliki peran strategis dalam proses pembangunan ekonomi. Ketika perempuan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang setara, dampaknya tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga secara sosial dan antar generasi. Secara ekonomi, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkatkan produktivitas nasional dan memperluas basis pendapatan rumah tangga. Ketika perempuan memiliki penghasilan, alokasi belanja keluarga cenderung lebih banyak diarahkan pada pendidikan dan kesehatan anak. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk jangka panjang. Dalam konteks pembangunan modern, pemberdayaan perempuan menjadi indikator penting kemajuan suatu negara. Peningkatan partisipasi politik perempuan, akses terhadap kepemilikan aset, serta perlindungan hukum terhadap kekerasan dan diskriminasi menjadi bagian dari agenda pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, peran perempuan bukan hanya sekedar pelengkap dalam pembangunan, melainkan salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, 3 tujuan utama pembangunan. Secara umum, pembangunan memiliki 3 tujuan utama yang sangat berkaitan. Pertama, peningkatan ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar.
seperti pangan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Tujuan ini menekankan pentingnya mengurangi kemiskinan dan memastikan tidak adanya masyarakat yang hidup di bawah standar minimum kehidupan. Kedua, meningkatkan standar hidup yang mencakup peningkatan pendapatan, pendidikan, kesempatan kerja, serta akses terhadap layanan publik. Standar hidup yang lebih tinggi berarti masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan produktivitasnya yang meningkat. Ketiga, memperluas pilihan ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan harus memberikan ruang bagi individu untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Ini mencakup kebebasan dari ketergantungan, tekanan ekonomi ekstrim, serta perbatasan sosial dan politik. Ketiga tujuan ini menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya sekadar pertumbuhan output nasional. Ia adalah proses transformasi menyeluruh yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup, memperkuat martabat manusia, dan memperluas kebebasan masyarakat dalam menentukan masa depannya. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir 1.4, Millennium Development Goals atau MDGs. Tujuan MDGs adalah 8 target pembangunan internasional yang disepakati oleh 192 negara anggota PBB untuk dicapai pada tahun 2015 guna mengakhiri kemiskinan yang ekstrim dan kelaparan, meningkatkan kesehatan, serta mempromosikan kesetaraan gender dan pendidikan. Ini merupakan cetak biru global untuk kemanusiaan dan keberlanjutan. Adapun 8 tujuan utama MDGs yaitu: pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan ekstrim, yang artinya mengurangi separuh proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari $1 per hari dan menderita kelaparan. Yang kedua, mencapai pendidikan dasar utama untuk semua. Ya, artinya memastikan anak-anak di mana saja dapat menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah dasar. Yang ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, di mana penghapusan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan di sekolah menengah. Yang keempat, menurunkan angka kematian anak, di mana pengurangan 2/3 tingkat kematian balita. Yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu, mengurangi 3/4 angka kematian ibu saat melahirkan. Yang keenam, memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Hal ini menghentikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus. Yang ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan hidup, di mana mengintegritaskan prinsip pembangunan berkelanjutan, mengurangi separuh proporsi penduduk tanpa akses air minum bersih, dan meningkatkan taraf hidup penduduk kumuh. Yang terakhir, 8, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan, pengembangan sistem perdagangan atau keuangan yang terbuka, menangani utang, dan menyediakan akses obat-obatan yang terjangkau. MDGs kini telah berakhir dan dilanjutkan oleh Sustainable Development Goals atau SDGs dengan cakupan yang lebih luas hingga 2030. Baik, sampailah kita di akhir pembahasan, yaitu berupa kesimpulan. Dalam hal ini, bab 1 menjelaskan bahwa pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi proses menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pembangunan harus mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta memperluas kesempatan dan kebebasan manusia. Seperti dikemukakan oleh Amartya Sen, pembangunan berarti memperluas kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Demikian pemaparan materi bab 1 mengenai pengantar pembangunan ekonomi. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Semoga penjelasan yang telah saya berikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai makna pembangunan dalam perspektif global. Saya Putri Fatimah Ramadan dengan NIM 24060036 mengucapkan
Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.